saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pelaku kehidupan, kita hidup dalam waktu. Ada waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Padre Pio pernah berdoa, "My past, of Lord, to your mercy. My present to your love. My future to your providence." Doa ini dapat diterjemahkan. Aku menyerahkan masa laluku ke dalam belas kasih-Mu, masa kiniku ke dalam kasih-Mu, dan masa depanku ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Kita telah melewati masa lalu dengan berbagai kenangan. Kita hidup di masa sekarang dan akan bergerak menuju masa yang akan datang. Menata hidup masa kini dan bergerak menuju masa akan datang adalah salah satu kriteria dari murid Yesus. Kepada orang-orang yang mau mengikutinya, Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Bukan untuk mengatakan bahwa masa lalu adalah sesuatu yang tidak baik. Masa lalu itu baik, penuh kenangan. Akan tetapi dalam konteks tertentu, kita sering membawa masa lalu hidup kita ke masa sekarang dan membuat kita tidak bebas untuk bergerak maju menuju masa depan yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada di antara kita yang masih hidup dalam kebencian, amarah, dan iri hati karena masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Kita menjadi susah untuk bergerak maju karena belum selesai dengan persoalan masa lalu. Rasul Paulus membantu kita untuk memahami maksud dari Yesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, hal-hal seperti kebencian, amarah, dan iri hati adalah ciri dari hidup menurut keinginan daging. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu lawat seperti dari Tuhan, kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, di demi nama Yesus. Berkatakan amin. Amin. Iya, saya ada teman tugas saya waktu di pengamanan khusus. Pengamanan khusus. Jadi namanya Suparman. Pak Suparman. Dia dari Kopassus. Dari Kopassus. Ajudan Pramono Edi Wibowo. Ajudan langsung Edi Prabowo. Ahli namanya demolis, penghancur. Penghancur. Oh, mana orangnya Pak? Kita panggilkan Pak Suparman. Malam Pak Suparman. Suparman. Dia dari Kopassus. Dari Kopassus. Ajudan Pramono Edi Wibowo. Ajudan langsung Edi Prabowo. Ahli namanya demolis, penghancur. Penghancur. Oh, mana orangnya Pak? Kita panggilkan Pak Suparman. Malam Pak Suparman. Ini ajudan dari Pramono Edi. Ajudan daripada Pramono Edi ya. Edi Wibowo, jadi waktu sebelum Pramono Edi Wibowo meninggal, itu dia yang memeluk. Oh, dia yang Memeluk. ya luar Dan di biasa. sampingnya beliau. Di sampingnya beliau juga ya. Nah, Oh, dahsyat ya. dan ini bersama saya tidak lama, Thomas. Enggak lama Pak. Kira-kira berapa tahun Pak Daud? 14 tahun. Enggak lama tapi 14 tahun ya Pak Daud ya. Dia dari Kopassus. Dari Kopassus langsung ya. Dulunya. Dulunya ya. Sekarang ada di Lampung di Kodim. Sekarang dia ada di Lampung di Kodim ya Pak Daud. Ya. Bisa, Abraham? Tepuk tangan dong. Udah. Ya, selamat malam Pak Suparman. Selamat malam. Pak Suparman bergabung. Waduh, Pak Daud, komando. Komando. Aduh. Tetap semangat. Iya. Selalu 83. Gimana kabarnya Parman sekarang, tugas di mana nih? Alhamdulillah sehat. Kita sudah di Kodim Tenggamo Spring Sewu. Nah, Parman ini dulu mendampingi Pramono Edi Wibowo sejak pangkat apa nih Parman Jenderal Pramono Edi? Mulai dari bintang 1. Bintang 1 ya. Wow. Waktu Wandanjen Kopassus 14 tahun. 14 tahun. Saya sama Parman ini sama-sama bertugas di tempat itu. Wah. Dahsyat ya Pak Suparman. Nah. Boleh. Sehat, semangat. Dan saya dulu sering kalau ketemu Ibu Ani Yudhoyono, Ya.
Yang ngatur jadwal untuk bertemu itu Pramono Edi didampingi Suparman. Oh. Bagaimana Parman? Betul. Ini Parman, ini banyak orang yang tanya itu waktu dulu saya dipanggil untuk Sai Baba. Kamu yang ngatur Ya. jadwalnya kan sama Pramono Edi, Parman. Iya, betul. Boleh cerita nggak Pak Suparman bagaimana peperangan bersama dengan Tugas dulu. Pak Dautoni? Tugas dulu Pak. Kita lebih baik perang terbuka dengan musuh yang istilahnya di hutan jadi kelihatan pakai senapan. Kalau saya sama Pak Daud, di musuh tidak kelihatan tapi bisa menghabiskan nyawa. Wah, Nyata. ngeri ya. Ngeri. Parman, waktu saya tugas dulu enggak ada yang lolos ya Parman ya. Iya. Kalau musuh kelihatan bisa ditembak, tapi ini musuh tidak kelihatan tapi nyata bisa pingsan. Gitu ya Pak Suparman ya. Jadi musuh gak kelihatan ya. Kalau kelihatan bisa tembak langsung mati Pak ya. Betul itu. Nah, Kalau ini nggak kelihatan. Parman ini namanya penghancur. Penghancur. Demolis dia. Demolis Pak ya. Nah, Berarti tapi sekarang pelihara burung aja, sekarang burung murai. Pak Parman, dulu tugas saya kan banyak orang ingin tahu, tugasnya kan saya selalu tugas khusus untuk pengamanan khusus ya Parman ya. Ya, Nah, selama berapa tahun Parman saya mendampingi Pak Edi Wibowo? ada kali 15-an lebih, hampir 20. 20 tahun Pak Daud ya. Wow, pantasan Pak Daud gak pernah khotbah Pak ya selama 20 tahun ya. Dan tugas saya dulu langsung di bawah perintah siapa dulu Parman? Tim siluman pokoknya kita. Tim siluman. Yang pasukan siluman. Pasukan siluman Pak ya. Oh, dahsyat. Nah, dan saya langsung perintahnya langsung dari Pak Edi Pramono. Edi Wibowo. Oh, Dan kalau kita tugas Parman tidak boleh gagal ya. Harus berhasil. harus Berani berhasil ya. benar berhasil. Parman ini banyak ingin tahu gimana Jenderal Pramono Edi meninggal. Kamu kan yang di samping beliau. Samping beliau, saya sampai bahkan nganter jenazahnya sampai pemakaman saya yang ngurusin. Oh, gitu ya. Sampai akhir hayat Pak ya. Bapak mendampingi dengan Sampai setia akhir ya. hayat. Makanya ikut beliau itu sampai akhir hayat katanya. Ceritanya gimana Pak Parman, komandan kita meninggal? Ya, kita merasa kehilangan seorang sosok yang pemberani seperti Sarwedi. Wow. Selain itu Pak, mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman, mungkin lebih spesifik Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dengan Pak Dautoni Pak selama 20 tahun? Apakah orang yang lucu? Ada cerita yang lucu ini. Jadi arah ke Sentul, karena lewatnya harusnya ke kanan, kita ke kiri. Terus? Jadi panasnya suasana itu ada di kanan. Jadi balik aja Parman, kita lewat tol lagi. Itu. Itu gimana Pak? Maksudnya Pak Daud? Ya, rahasia. Rahasia ya. Saya dulu kan kalau Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Ngasih perintah, jadi kalau Pramono Edi juga ngasih perintah juga. Jadi kalau beliau itu mau kemana itu bagian ngecek dulu ada setannya apa enggak gitu Parman ya. Ya. Kedua aman enggak gitu. Aman enggak ya? Begitu semua aman, ya baik dari setan maupun teroris ya Parman ya. Iya. Nah baru saya berkata sama Pramono Edi, Jenderal Presiden boleh landing. Oh landing, wow. Nah yang di sampingnya Pramono Edi, ya Parman ini. Dan saya dulu maksimal kalau tugas maksimal hanya 2 orang ya Parman ya. Iya, betul. Kita selalu garda terdepan. Berarti yang mati duluan ya Pak ya?
Ya, yang Ya. mati duluan. Yang hidup saya Parman aja. Sama Sikos ya Parman ya. Iya. Jadi tim kita ini tinggal 3 orang yang masih hidup. Tiga orang, Pak Daud, Pak Suparman, sama Pak Kus. Iya. Iya. Yang terdekat ya. Kalau Yang terdekat. kawan kita, tim kita dulu, Kolonel Ricky Samuel gugur ya Parman ya. Gugur di waktu jatuhnya pesawat. Oh, Itu- saya sudah lihat videonya Pak ya. Nah, jadi ini Parman ini ajudan langsung dari Pramana Ajudan Edi. langsung. Dan sekarang Parman ini di Kodim. Di Kodim. Oh. Dan lihat aja, lalat aja kepleset. Berarti bisa buat landing ya Pak. Parman, waktu Jenderal Pramana Edi meninggal tuh mendadak meninggal gimana ceritanya Parman? Karena kamu yang gendong kan. Ya waktu itu kan beliau dari hari Kamis itu ada tamu. Akhirnya aku habisin semuanya tamu biar supaya untuk liburan hari Sabtu. Setelah itu kita naik ke atas. Sabtu pagi beliau selalu bilang lapar begitu. Oh. Nah, setelah habis zuhur, beliaunya minta keliling untuk cek patok tanah. Aku bilang habis asar aja, sholat asar, selesai muter, kurang berapa ratus meter beliau jatuh. Sebentar Parman, sebentar. Nah, setelah itu kepegang tangannya kok dingin. Akhirnya aku angkat, naikin Alphard, saya bawa ke Cipanas, rumah sakit umum. Nah, beliau nggak sadar, itu hanya berapa menit, bahkan koma, sudah di jantung dipompa, 735 sudah tidak tertolong lagi. Oh Tuhan Yesus ya. Pak SBY telepon Parman langsung ya waktu itu ya. Ya, beliaulah yang istilahnya seperti berjuang kita Sarwo Edi Wibowo, sepertilah beliau berani memutuskan permasalahan secepat kilat, bahkan keputusannya selalu A ya A, tidak bisa berubah B. Wow. Itulah yang kami tuntut untuk kita sebagai patokan hidup untuk apa ya, untuk pegangan memang harus mencari keputusan itu tidak pingplan itu loh istilah. Parman, Disitulah. waktu Jenderal Edi Wibowo meninggal, Pak SBY telepon Parman juga berarti? Semua dari mulai Pak SBY sampai Kasat sampai Panglima bahkan sampai Danjen Pak Nyoman itu telepon saya. Oh. Dahsyat ya Pak ya. Karena Parman ini adalah ajudan langsung. Langsung ya. Dan kalau ngasih perintah saya, Pramono Edi itu berdua ya Parman ya, sendiri-sendiri ya Parman ya. Iya. Termasuk dulu saya ditugaskan untuk penanganan terorisme ya Parman ya. Ya. Wow. Dahsyat. Pernah Pak ada pengalaman yang lebih lagi Pak, yang lebih unik Pak? Lebih unik bersama dengan Tony Pak? Lebih uniknya sebenarnya saya selalu sama Pak Edi, jadi Pak Daud selalu di lapangan, jadi saya selalu mintakan Pak Daud segera beresin begitu. Jadi saya itu terus terang yang di lapangan. Oh di lapangan Pak? Iya. Tanya sama Parman itu saya di lapangan berapa tahun Parman? Ada 15 tahunan di lapangan. Oh. Selalu Pak Daud itu selalu taruhannya nyawa, bahkan beliau titip anak sama istri saya bila saya tidak mampu. Berarti. Saya dulu di lapangan lama Pak. Oh. Dan saya kalau ditugaskan tidak pulang sampai selesai Parman ya. Ya. Dan Das. waktu itu saya langsung dikasih perintah Jenderal Pramono Edi turun lapangan. Begitu lapangan, Parman hanya
disuruh nelpon saya, udah beres belum? Gitu paman ya. Oh. Jadi bertanya simpel ya. Pokoknya tanya beres apa belum? Kalau belum habisin itu Pak ya. Habisin, ratakan bila perlu. Ratakan tanah. Dan masih ingat enggak Parman? Jenderal selalu berkata, kalau penghalangmu dewa, tebas dewa, betul enggak? Iya. Aduh. Jadi saya ini di lapangan lumayan kan, Pak. Iya. Berarti ini Pak Daud hidup di lapangan Pak ya. Hidup di lapangan. Pokoknya dewa pun tebas gitu Pak ya. Tebas. Ya lah saksi hidup. Dan Parman paling enak. Di samping Jenderal Pramono Edi, nelpon tinggal ngasihkan teleponnya Parman ya. Ya. Langsung Jenderal Pramono Edi selalu berkata apa Parman? Sudah selesai belum gitu man ya. Iya. Oke Parman, komando. Siap. Komando, terima kasih banyak. Makasih Pak Superman. Ya. Selamat malam. Ya, Semoga dari sukses Kota selalu. Solo. Ya, terima kasih. Semoga Solo, Sorong. Yes. Ya. Dahsyat ya Pak ya. Ya saya itu Jadi di lapangan ya lumayan kan. ya. Jadi orang yang bilang Pak Daud itu hoak-hoak hari ini terjawab di Tom Hales TV Pak ya. Bahwa ada saksi. Ini langsung ajudan Pramono Edi. Langsung ajudannya langsung Pak ya. Dan yang sering ngasih perintah lagi. Dia duduk manis di sebelah. Saya yang di lapangan. Bapak di lapangan, Pak Supaman di istana kasih perintah. Iya. Perintahnya segera. Hanya selama saya tugas itu ya. Pramono Edi itu kalau di lapangan hanya 3 hal yang ditanya. Tiga. Yang tanya. 3. Sudah beres? Sudah beres? Sudah selesai? Sudah selesai? Ketiga, senyap. Senyap. Oh, sudah selesai? Hmm, Sudah beres? senyap. Senyap. Memang rasa ingin tahu ada sisi positifnya. Pertimbangkan pengalaman Alexander von Humboldt, pencinta alam dan penjelajah asal Jerman dari abad ke-19 yang namanya digunakan untuk arus yang terdapat di lepas pantai barat Amerika Selatan, yakni arus Humboldt. Suatu saat dalam kehidupannya, Humboldt berkata, "Sejak kecil saya telah memiliki hasrat yang kuat untuk mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh, yang jarang dikunjungi orang Eropa." Menurut dia, hasrat itu timbul sewaktu dia merasakan daya tarik yang sangat kuat dari pergolakan batinnya pada usia 29 tahun. Ia mengadakan perjalanan ke Amerika Tengah dan Selatan dalam suatu ekspedisi yang berlangsung selama 5 tahun. Dari informasi yang dia kumpulkan, ia menyusun catatan tentang perjalanannya yang terdiri dari 30 jilid. Segala macam hal menarik bagi Humboldt, suhu di lautan, ikan-ikan yang menghuninya, tanaman-tanaman yang dijumpainya selama perjalanannya. Ia mendaki banyak gunung, menjelajah sungai-sungai dan mengarungi samudra. Riset Humboldt membubuh dasar pada beberapa bidang sains modern. Semuanya diawali dari rasa ingin tahu yang kuat dan hasrat yang tak terpuaskan untuk pengetahuan yang terus bergolak dalam dirinya sepanjang kehidupannya. Penulis esai Amerika bernama Ralph Waldo Emerson berkata, Humboldt adalah salah satu keajaiban yang tersebut. Humboldt adalah satu dari keajaiban tersebut yang selalu muncul dari waktu ke waktu, seolah-olah memperlihatkan kepada kita berbagai kemungkinan yang dapat dicapai pikiran manusia, kekuatan dan jangkauan kesanggupan pikiran. Tentu saja tidak banyak di antara kita yang keadaannya memungkinkan untuk menjadi penjelajah dunia atau penemu ilmiah. Namun ada satu bidang pengetahuan yang untuknya kita bisa mengarahkan kesanggupan mental kita dan menuai imbalan yang jauh lebih besar daripada upaya apapun. Yesus Kristus menyebutkannya dalam doa kepada Bapa Surgawinya. Ini berarti kehidupan abadi bahwa mereka terus memperoleh pengetahuan mengenai dirimu satu-satunya Allah yang benar dan mengenai pribadi yang engkau utus, Yesus Kristus. Pengetahuan tentang Allah yang benar yang bernama Yehuwa dan tentang putranya Yesus Kristus dapat memuaskan pikiran ingin tahu dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh pengetahuan manapun.